Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal yaum al-mubarak insyaallah nuwasilu darsana naqra Manzumah At-Tauhid wal Iman alladhi allafahu asy-Syaikh Amir Bahjat hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita. Kita mempelajari Manzumah Tauhid wal Iman yang dikarang oleh Syekh Amir Bahjat. Semoga Allah menjaga beliau dan mengampuni dosa beliau. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan muqaddimah dan sudah masuk pembahasan rukun iman. Sebelumnya maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita ulang baitnya dari awal. Beliau mengatakan Ahmadu may yufradu bit tauhidi subhanahu jalla 'anil nadidi musalliyan ala nabiyyina allazi qaddama tauhidal ilahi thumma zi manzumatut tauhidi wal imani yashulu hifzuha 'ala sibyani imanuna bi sittatin arkani yubna fakun biha 'ala istiqani billahi wal malaikil kutbir rusul wal yaumil akhiri wa bil aqdari khul wallahu rabbun malikun wa khaliqu wa amirun kaunan wa syar'an rasiku hadza wa la ilaha illallah ma'buduna bil haqqi la siwahu wa man li ghairihi al ibadatu saraf amaluhu yahbatu wa syirqaq taraf asma'uhu husna sifatuhu ula fala tumassilan wala tu'attilan. Alhamdulillah, kemarin kita sudah jelaskan muqaddimah dari baitnya, yaitu dari bait 1 sampai dengan bait 5 itu adalah muqaddimah. Bait 1 sampai bait 3 itu adalah muqaddimah pertama, bait 4 dan bait 5 itu adalah muqaddimah kedua, yang mana di bait 4 dan kelima beliau menjelaskan rukun iman secara global, secara umum. Kemudian beliau mulai memerinci rukun iman pada bait ke-6. Dan ini kemarin pembahasan kita. Wallahu rabbun malikun wa khaliqu wa amirun kaunan wa syar'an rasiqu. Kemarin kita katakan bahwasanya rukun iman ada 6, dan iman pertama adalah rukun iman pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas 4 perkara. Yang pertama adalah beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan dalilnya kemarin sudah kita sebutkan. Salah satunya adalah dalil fitrah, yaitu bahwasanya semua dilahirkan di atas fitrah.
yaitu mereka mengenal siapa pencipta mereka. Yang kedua adalah dalil akal, bahwasanya semua yang ada pasti ada yang menciptakan. Kemudian perkara yang kedua adalah yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Maka rububiyah diambil dari kata ar-rabbu. Ya kan? Makanya di sini beliau mengatakan fallah, maka Allah Rabbun. Dia adalah Rabb. Apa itu arti Rabb? Arti Rabb adalah yang beliau sebutkan setelahnya. Rabbun malikun wa khaliqun wa amirun kaunan wa syar'an raziqun. Apa itu arti Rabb? Arti Rabb adalah dialah Allah, zat yang malik, yang menguasai. Malik, sang raja. Wa khaliq, yaitu yang menciptakan. Malik, raja. Khaliq, yang menciptakan. Wa amirun, yang memerintah. Kaunan wa syar'an. Nanti kita bahas. Razik, yang memberikan rezeki. Malik, Khaliq, Amir, Razik itu adalah makna dari kata Rabbun. Jadi arti Rabb itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memerintah, dan Allah yang memberikan rezeki. Ini makna khusus. Adapun secara umum makna Rabb adalah makna rububiyah adalah yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwasanya tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya tidak ada Malik, tidak ada raja, tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliq, kita meyakini bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amir, tidak ada yang bisa memerintah, yang mana perintahnya ini enggak bisa ditolak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa razik, kita meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Tidaklah bahwasanya penciptaan dan juga perintah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah mengatakan dzalikumullah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum, dialah Rabb kalian. Lahul mulku, dan hanya milik Allah kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Walladzina tad'una min dunihi, adapun sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memiliki apapun meskipun hanya sekedar qitmir. Qitmir itu apa? Kulit ari. Kulit ari biji. Biji ada kulit arinya, nah itu. Tipis banget gitu. Jangankan mau punya langit dan bumi, itu aja mereka enggak punya. Surat Fatir ayat 13. Itu makna rububiyah. Di sini beliau mengatakan kaunan wa syar'an. Kaunan wa syar'an itu kembali ke amir. Allah yang memerintah. Perintahnya Allah terbagi menjadi dua. Al-amru al-kauni
sama al-amru asy-syar'i. Apa itu al-amrul al-kauni? Al-amrul al-kauni adalah yang sering kita sebut dengan hukum alam. Jadi perintah-perintahnya Allah, hukum-hukumnya Allah ada dua, ada kauni sama syar'i. Kalau kauni itu yang biasa disebut dengan hukum alam. Nggak ada yang bisa nolak. Al-amru kauni adalah perintah Allah, hukum Allah yang pasti terjadi, yang nggak bisa ditolak. Nggak ada yang bisa nolaknya. Contohnya apa? Kematian. Kematian itu adalah al-amru al-kauni. Nggak ada yang bisa nolak kematian. Gimana pun caranya, dia pasti mati. Contoh sakit. Nggak ada yang pernah tahu kan? Hari ini sehat, tiba-tiba subuhnya sakit. Contoh al-amru al-kauni. Hukum yang sifatnya nggak bisa ditolak. Sementara yang kedua adalah al-amru syar'i. Apa itu al-amru syar'i? Yaitu syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah yang sifatnya syar'i. Yaitu yang Allah turunkan di dalam kitabnya Al-Quran dan juga lewat nabinya, sunnah-sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan al-amru asy-syar'i. Apa bedanya dengan yang kauni? Kalau yang kauni tadi nggak bisa ditolak. Kalau Allah sudah katakan A, A. Tapi kalau yang B, al-amru syar'i, maka itu bisa ditolak. Tapi dengan konsekuensi ya. Contoh al-amru syar'i adalah iman. Iman itu bisa ditolak. Ada orang yang dia mau beriman, ada yang nggak mau beriman. Dan seluruh syariat-syariat dalam agama kita, ya, contoh salat, zakat, puasa itu masuk dalam al-amru asy-syar'i. Ada orang ngaku Islam tapi nggak pernah salat. Ngaku Islam tapi nggak mau puasa. Yang perbedaan kedua, kalau al-amrul al-kauni itu berkaitan dengan masyiatillah, berkaitan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak itu pasti terjadi dan nggak bisa ditolak. Sementara al-amru syar'i berkaitan dengan mahabbahnya Allah, berkaitan dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulang, al-amrul kauni itu hubungannya adalah dengan kehendaknya Allah, berhubungan dengan masyiah, kehendak. Sementara al-amru syar'i berhubungan dengan mahabbahnya Allah, cintanya Allah. Sehingga al-amrul kauni itu hal yang pasti terjadi tapi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Sementara al-amru syar'i sesuatu yang mungkin nggak terjadi, tapi dia adalah sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau menafsirkan makna ibadah, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ibadah itu adalah al-amru asy-syar'i yang berkaitan dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi al-amrul kauni berkaitan dengan masyiah, kehendaknya Allah. Sesuatu yang jika Allah berkehendak maka itu nggak bisa ditolak, pasti terjadi, dan dia nggak ada hubungannya dengan cintanya Allah. Banyak hal yang pasti terjadi tapi Allah nggak suka. Contoh kekufuran. Kekufuran ini termasuk amrul
kauni. Tapi kalau sudah menakdirkan orang itu matinya kafir, dia pasti mati kafir. Tapi apakah Allah cinta kekufuran? Enggak. Perbedaannya dengan hidayah. Hidayah itu adalah al-amru syar'i. Kalau Allah pengenkan orang itu dapat hidayah, dan Allah juga mencintai hidayah tersebut. Paham ya? Itu secara ringkas perbedaan antara al-amrul kauni dengan al-amru syar'i. Kita ulang. Fallahu rabbun malikun wa khaliqu wa amirun kaunan wa syar'an rasiku. Dialah Allah ar-Rabb. Dialah Rabb. Siapa itu Rabb? Rabb adalah zat yang malik. Sang raja yang menguasai alam semesta. Wa khaliq, sang pencipta yang menciptakan alam semesta. Wa amir, yang memerintah. Dan tadi sudah kita katakan perintahnya Allah ada dua, kaunan, yaitu al-amrul kauni, perintah yang sifatnya kauni, yang sifatnya alami, yang nggak bisa ditolak. Wa syar'an, yang al-amrul syar'i, yang sifatnya syar'i, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditolak, tapi dengan konsekuensi. Ar-Razik, dialah Allah yang memberi rezeki. Jadi bait ke-6 ini berbicara tentang tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah tidak ada yang mengingkari. Seluruh makhluk mengakui tauhid rububiyah. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali segelintir orang. Salah satunya adalah Fir'aun. Karena kemarin yang kita katakan ya, rububiyah ini fitrah. Fitrahnya setiap makhluk. Dan nggak ada yang mengingkari fitrahnya ini kecuali segelintir orang saja. Salah satunya adalah Fir'aun. Ketika didakwahi oleh Nabi Musa, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Firaun mengatakan kepada petinggi-petingginya, dia mengatakan, aku tidak mengetahui kalian itu memiliki sesembahan selain aku. Tapi apakah Firaun meyakini perkataannya? Enggak. Itu cuma sekedar ucapannya saja. Tapi dalam hatinya dia yakin. Allah katakan dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Wajahadu biha. Mereka mengingkarinya. Mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati mereka yakin terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok mereka mengingkari? Zulman. Karena mereka berbuat zalim. Wa 'uluwa, karena mereka sombong. Dan dulu orang-orang kafir Quraisy juga meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan, qul limanil arda wa man fiha in kuntum ta'lamun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kafir Quraisy, limanil ardu, punya siapakah bumi ini? Wa man fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui, sayaquluna lillah. Maka orang kafir Quraisy akan mengatakan bahwasanya bumi ini milik Allah dan segala isinya juga milik Allah. Qul afala tadzakkarun. Kalau begitu katakan Muhammad, kenapa kalian tidak ingat? Kenapa kalian tidak berpikir?
Kemudian Allah mengatakan kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Kalau gitu tanya lagi, siapakah Rabb yang menguasai langit yang 7 dan juga Rabb pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Maka mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tattaqun. Kalau gitu katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kemudian Allah mengatakan, katakan lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Muhammad tanyakan lagi kepada mereka, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Segala sesuatu ada di genggaman tangannya siapa? Wa huwa yujir, dan dialah yang melindungi dan menolong. Wa la yujaru alaihi, dan seandainya dia berkehendak untuk mencelakai seseorang, tidak ada yang bisa menolongnya. Siapakah dia? Jika kalian mengetahui, maka mereka mengatakan sayaquluna lillah, dia adalah Allah. Qul fa anna tusharun. Kalau gitu kenapa kalian bisa tersesat? Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Dalam surat lain Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Aziz Al-Alim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah fitrahnya manusia. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang-orang yang sombong. Kemudian beliau melanjutkan, hadza wa la ilaha illallahu ma'buduna bil haqqi la siwahu. Hadza kembali ke mana? Isim isyarah. Ta'dib. Hadza kembali ke mana? Hadza kembali ke bait ke-6. Beliau hadza, dan inilah ketika kita sudah yakin dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memerintah, yang menguasai langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya adalah yang harus kita yakini adalah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu uluhiyah? Maka beliau mengatakan, hadza wa la ilaha illallahu ma'buduna bil haqqi la siwahu. Tauhid uluhiyah yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Jadi bait ke-7 beliau membahas tentang tauhid uluhiyah. Dan apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan wala ilaha illallah. Kenapa beliau mengatakan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah itu adalah inti dari tauhid uluhiyah. Makanya la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid. Apa arti la ilaha illallah? Arti la ilaha illallah di sambungan setelahnya ma'buduna bil haqqi la siwa. Arti la ilaha illallah adalah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perkataan beliau mengatakan ma'buduna bil haqqi itu makna dari la ilaha illallah. Wa la ilaha, la di situ adalah la nafiyah lil jinsi. Yang insya Allah akan kita pelajari di Mukhtarat. Belum nyampe.
Insyaallah nanti di muhtarat kita akan belajar la an-nafiyah lil jins. Apa itu la an-nafiyah lil jins? La an-nafiyah lil jins adalah huruf la yang berfungsi untuk menafikan semua jenis. Huruf la yang berfungsi untuk menafikan semua jenis. Contoh, kalau kita katakan la rajula fil bait, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Pokoknya semua yang berjenis laki-laki nggak ada di dalam rumah. Mau laki-laki yang tulangnya keker, laki-laki yang tulangnya lunak, gitu, nggak ada. Semua jenis. Pokoknya. Atau kita mengatakan la taliba fil fasli, tidak ada murid di dalam kelas. Pokoknya semua yang jenisnya murid nggak ada, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia murid SD, mau dia murid SMA, nggak ada semua. Semua yang ada yang jenisnya murid nggak ada di dalam kelas. Kalau di sini la ilaha, berarti maknanya adalah ilah apa arti ilah? Sesembahan. Artinya ilah berarti tidak ada semua sesembahan. Apapun jenisnya nggak ada pokoknya. Mau dia dari batu, misal dari pohon yang dikeramatkan, baik dia dari jenis manusia, orang-orang soleh, gitu kan, para nabi, malaikat, matahari, bulan, orang gila, kan ada sekarang orang nyembah orang gila kan? Di Indonesia banyak. Apapun jenisnya, yang penting dia itu disembah, maka tidak ada. Lah, dinafikan semua. Itu makna dari la nafiyah lil jins. Illallah. Kemudian ilah. Apa itu ilah? Insyaallah nanti kita akan belajar di muhtarat juga. Harful istisna. Sebuah huruf yang berfungsi untuk makna pengecualian. Sebuah huruf yang berfungsi untuk memberikan makna pengecualian. Contoh, tadi kita katakan misalnya la rajula fil baiti illa imron. Maka kita katakan tidak ada laki-laki di dalam rumah kecuali Imron. Illa itu memberikan makna pengecualian. Kecuali Imron. Berarti ada satu orang, tapi siapa dia? Imron. Kalau di kasus ini, la ilaha illallah. La ilaha, tadi kita menafikan semua jenis sesembahan, apapun jenisnya pokoknya dinafikan, ditiadakan. Kemudian kita pakai ilah, kita kecualikan. Siapa yang dikecualikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'buduna bil haqq. Allah adalah ma'buduna, zat yang kita sembah, bil haq. Apa arti bil haq? Dengan benar. Maksudnya adalah Allah adalah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi, dan dia adalah ilah yang benar, ilah yang hak. Ilah yang benar itu cuma Allah. Ilah-ilah yang lain yang mereka sembah itu batil, salah. Itu mana pertama. Mana kedua, ibadah yang benar adalah ibadah yang diberikan kepada Allah. Ibadah yang diberikan kepada selain Allah berarti dia salah, batil. Jadi mana Allah adalah
ma'bud, yang disembah bil haq, dengan benar. Jadi arti la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensinya adalah seluruh sesembahan selain Allah itu adalah salah, dan sesembahan yang benar hanya satu, yaitu Allah. Bentuk penyembahan, bentuk peribadatan kepada selain Allah adalah salah. Satu-satunya bentuk penyembahan, bentuk peribadatan yang benar adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahman ar-rahim. Dan sesungguhnya sesembahan kalian itu hanyalah satu, yaitu la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi, dan juga semua malaikat-malaikatnya bersaksi, dan semua orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, zat yang al-aziz, yang maha mulia, al-hakim, yang maha bijaksana. Maka semua orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesembahan-sesembahan itu adalah batil, dan bentuk ibadahnya juga ibadah yang batil. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 62. Zalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan oleh sebab itu bi anna Allah, bahwasanya Allah al-haq, Dialah Allah yang benar, Dialah sesembahan yang benar, wa anna ma yad'una min dunihi, dan bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil, adalah batil, salah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Adapun penamaan mereka, menamakan sesembahan mereka itu sebagai Tuhan dan lain sebagainya, maka itu sama sekali tidak memberikan mereka hak untuk diibadahi. Memang mereka disebut Tuhan oleh penyembah-penyembah mereka, tapi sejatinya mereka tidak berhak untuk disembah. Makanya Allah mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Surat An-Najm ayat 23. Tidaklah sesembahan-sesembahan itu hanyalah nama yang kalian sematkan dan bapak-bapak kalian sematkan. Cuma nama saja. Tapi sejatinya mereka enggak berhak untuk diibadahi. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah sama sekali tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan dalil tentang berhaknya mereka untuk disembah. Dan juga Allah menceritakan tentang Nabi Hud alaihissalam. Allah mengatakan, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Surat Al-A'raf ayat 71. Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian itu mau mengajakku berdebat dengan hal-hal yang padahal Tuhan-Tuhan kalian itu hanyalah nama-nama saja, cuma nama-nama saja yang kalian sematkan dan bapak-bapak kalian sematkan. Dan Allah sama sekali tidak memberikan dalil penjelasan tentang hal tersebut. Jadi itu dia makna tauhid
uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah makna dari la ilaha illallah. Kemudian tadi di sini kita mengatakan bahwasanya segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Dan segala bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebatilannya. Dari mana? Yang pertama, Allah menjelaskan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak memiliki hak uluhiyah. Mereka tidak memiliki kekhususan uluhiyah. Mereka tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena sejatinya mereka juga adalah makhluk. Mereka makhluk yang tidak bisa, mereka itu diciptakan. Yang kedua, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat untuk penyembahnya. Dan juga mereka tidak bisa menolak mudarat. Mereka tidak bisa mengatur hidup dan mati. Mereka juga tidak memiliki sesuatu apapun di langit dan di bumi. Makanya dalam surat Al-Furqan ayat 3 Allah mengatakan wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Surat Al-Furqan ayat 3 Allah mengatakan wattakhadhu, dan mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sesembahan-sesembahan itu adalah sesembahan-sesembahan itu tidak bisa menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan sesembahan itu yang diciptakan, yang mereka sembah itu juga makhluk. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Dan yang mereka sembah itu tidak memiliki manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Wala yamlikuna mautan wala haya. Yang mereka sembah itu tidak bisa mengatur hidup mati seseorang. Wala nusyura, dan mereka juga tidak akan membangkitkan orang lain. Jadi Allah jelaskan bahwasanya yang mereka sembah itu nggak bisa apa-apa. Mereka sendiri diciptakan, mereka nggak punya manfaat, nggak bisa menolak mudarat, hidup mati mereka nggak bisa ngatur. Dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192 Allah mengatakan ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ayusrikuna, apakah mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, dan mereka sendiri diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, dan yang mereka sembah itu tidak bisa menolong mereka. Jangankan mau menolong mereka, yang sesembahan itu sendiri mau menolong dirinya sendiri pun nggak bisa. Maka kalau sesembahan-sesembahan selain Allah ini mereka itu nggak memiliki apa-apa, menolong diri mereka sendiri saja mereka nggak bisa, maka kenapa mereka disembah? Maka penyembahan kepada mereka itu adalah sesuatu yang sangat batil dan sesuatu yang sangat jahil. Contohnya kisahnya Umar bin Khattab, ya kan? Ketika beliau
safar meninggalkan kota Mekah, di tengah jalan mau beribadah ternyata lupa bawa berhala. Sementara keyakinan mereka tidak boleh menyembah kecuali berhala asli Mekah. Akhirnya yang dia bawa cuma ada kurma asli Mekah. Kurmanya dijadiin berhala kemudian disembah. Selesai disembah beliau lapar, berhalanya dimakan. Lah, nggak bisa nolong dirinya sendiri. Maka kenapa disembah? Itu penjelasan pertama yang Allah jelaskan kenapa mereka itu nggak boleh disembah. Pertama, ya mereka nggak bisa nolong diri mereka sendiri. Yang kedua, mereka sendiri diciptakan dan mereka tidak bisa menciptakan. Terus juga mereka nggak bisa ngatur langit dan bumi. Mereka nggak bisa ngatur mati dan hidupnya seseorang. Kemudian yang kedua, Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang musyrik dulu meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang menguasai segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Sehingga pengakuan mereka tersebut melazimkan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Maka sembahlah Rabb kalian. Siapa dia? Rabb kalian adalah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kalian itu hamparan. Was samaa'a binaa'a, dan Allah menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah telah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dengan air tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian mengetahui. Maksud ayatnya adalah, maksud dari ayatnya adalah ketika kalian meyakini bahwasanya yang menciptakan kalian itu adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian itu adalah Allah, maka seharusnya kalian itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari ayat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32 Allah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dalal. Fa anna tusrafun." Allah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang musyrik Quraisy, siapa yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar,
Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang telah mengeluarkan dari sesuatu yang hidup, yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Dan mereka akan mengatakan yang melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun. Kalau gitu kenapa kalian nggak mau bertakwa? Apa makna takwa di dalam ayat ini? Makna takwa dalam ayat ini adalah kenapa kalian nggak mau beribadah kepada Allah saja? Jadi orang musyrik Quraisy dengan tauhid rububiyahnya itu tidak dianggap bertakwa. Kapan mereka dianggap bertakwa? Ketika mereka juga mau mengakui tauhid uluhiyah. Kemudian Allah mengatakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq." Dan dialah Allah Rabb kalian yang hak, yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan sudah. Setelah Allah jelaskan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, ibadah yang benar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau gitu setelah kebenaran apa? Enggak ada lain. Antara benar sama sesat sudah. Beribadah kepada Allah itu benar, berarti beribadah kepada selain Allah itu sesat. Fa anna tusrafun, kalau gitu kenapa kalian juga bisa tersesat setelah pengakuan kalian? Nah, itu dia yang kedua, yaitu bahwasanya Allah menjelaskan bahwasanya orang kafir, orang musyrik dulu meyakini tauhid rububiyah. Dan keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah melazimkan kita untuk meyakini tauhid uluhiyah. Maka insyaallah alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan waman li ghairihil ibadatu salaf amaluhu yahbatu wa syirqa taraf. Setelah kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka beliau mengatakan waman, dan barang siapa li ghairihil ibadatu salaf, li ghairihi untuk selain Allah, al ibadatah ibadah. Apa itu ibadah? Az-zul wal khudu', yaitu merendahkan diri. Khudu' tunduk. Itu arti ibadah secara bahasa az-zullu wal khudu'. Secara istilah apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-batina az-zahira wal batina. Secara istilah arti ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu arti ibadah. Saraf, apa arti saraf? Menyimpang, menyelewengkan. Itu arti saraf. Arti saraf menyelewengkan. Bunyi baitnya seharusnya adalah waman sarafal ibadata li ghairihi. Seharusnya kayak gitu ya. Waman sarafal ibadata li ghairihi. Bunyinya itu sebenarnya kayak gitu seharusnya, cuman sama beliau dibalik.
Waman li ghairihil ibadata sorof. Artinya, arti baiknya adalah dan barang siapa yang menyelewengkan ibadah untuk selain Allah, amaluhu yahbatu, maka amalannya yahbat, hilang, terhapus. Barang siapa yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, untuk selain Allah, amaluhu yahbat, maka amalannya hilang atau terhapus. Wasyirqaq taraf, dan dia telah melakukan dosa syirik. Waman li ghairihi al-ibadatu salab, dan barang siapa yang menyelewengkan ibadah untuk selain Allah, amaluhu yahbat, maka amalannya terhapus. Wa syirqaq taraf, dan dia telah melakukan dosa syirik. Dan ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika, wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Lain asyrakta, seandainya engkau menyekutukan Allah, engkau berbuat syirik kepada Allah, menyembah selain Allah, la yahbatanna amaluk, maka amalanmu akan hilang, akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Amaluhu yahbat. Di sini bila ingin menjelaskan bahwasanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, dan dosa syirik itu menghapus amalan. Tergantung nanti ya. Kalau syiriknya syirik besar maka seluruh amalannya hilang. Kalau syiriknya syirik kecil berarti cuma amalan yang ternodai syirik. Apa itu syirik? Wasyirqaq taraf. Apa itu syirik? Syirik artinya adalah at-taswiyah. Secara bahasa artinya at-taswiyah, yaitu menyamakan. Kemarin sudah kita jelaskan ya di pembinaan. Secara bahasa artinya adalah at-taswiyah, penyamaan. Secara istilah yaitu taswiyatu ghairillahi billah fi khasaisillah, yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam kehususannya Allah Subhanahu wa taala, minar rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Baik dalam hal rububiyah, baik dalam hal uluhiyah maupun asma wa sifat. Kita ulang. Syirik menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehususannya Allah, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Sementara di sini di bait yang ke-8, maka yang dimaksud dengan syirik di sini adalah syirik dalam uluhiyah. Karena beliau mengatakan waman li ghairihil ibadatus sharaf. Maka barang siapa yang menyelewengkan ibadah kepada untuk selain
Allah Subhanahu wa taala, amaluhu yahbatu, maka amalannya akan hilang, akan terhapus, dan dia telah melakukan dosa syirik. Yang dimaksud di sini adalah syirik dalam masalah uluhiyah, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok beliau nggak bahas masalah rububiyah, masalah asma wa sifat? Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi adalah syirik dalam masalah uluhiyah. Syirik yang terjadi di muka bumi yang pertama kali terjadi adalah syirik dalam masalah uluhiyah. Dan yang paling banyak terjadi adalah dalam masalah uluhiyah. Karena rububiyah itu fitrah. Meskipun banyak juga yang menyimpang dalam masalah rububiyah, tapi kebanyakan mayoritas manusia meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan mereka malah menyimpang dalam masalah uluhiyah. Yang tadi sudah kita jelaskan ketika kita bahas masalah rububiyah. Ketika kita bahas masalah kenapa ilah-ilah selain Allah itu nggak boleh disembah. Karena Allah sudah menjelaskan bahwasanya orang musyrik dulu mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah. Di zamannya Nabi Nuh, kesyirikan yang pertama terjadi kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Ya kan? Itu mereka menyembah orang-orang saleh. Kaum Yahudi tersesat dalam masalah uluhiyah. Kaum Nasrani tersesat dalam masalah uluhiyah juga. Dan banyak kaum muslimin zaman sekarang yang tersesat dalam masalah uluhiyah juga. Ketika mereka mengatakan apa arti la ilaha illallah, mereka katakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, tapi ketika mereka kesulitan, mereka mintanya kepada siapa? Kepada nenek moyang mereka, kepada kuburan wali dan lain sebagainya. Mereka beristighosah kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari bait yang ke-8. Syirik secara garis besar maka terbagi menjadi 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yang tadi kita sebutkan ya, arti syirik besar yang tadi kita sebutkan yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala, baik secara rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Contohnya adalah dalam masalah rububiyah ketika kita meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah syirik rububiyah. Kayak keyakinan orang-orang, keyakinan dewa-dewa. Ada dewa yang tugasnya menciptakan, ada dewa yang tugasnya merusak. Menghancurkan. Itu namanya syirik dalam rububiyah. Meyakini pawang hujan. Meyakini Mbak Rara. Siapa namanya? Atau kalau di pagar alam itu yang paling sering adalah pawang hujan juga sering dipakai ya. Kalau dalam acara pernikahan gitu kan, minta ke pawang hujan supaya di acara nikahnya nggak turun hujan. Ini termasuk salah satu syirik dalam masalah rububiyah. Pakai jimat, syirik dalam masalah rububiyah. Yaitu meyakini ada yang bisa melindungi selain Allah Subhanahu wa taala. Pakai susu pengasihan. Ya kan? Pengasihan, penglaris. Contoh-contoh syirik dalam masalah rububiyah. Dalam masalah uluhiyah banyak sekali. Menyembelih, bernazar untuk selain Allah, bernazar untuk padang serunting, benar padang serunting namanya, yang pagar alam, tempat besar, bentuk syirik dalam masalah uluhiyah. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada kuburan.
minta perlindungan kepada nenek moyang, istighosah kepada wali-wali yang dianggap soleh, dan yang lebih parahnya lagi ya, sujud, gitu kan, minta doa sama orang gila, bertawasul lewat orang gila. Di Indonesia banyak orang gila dianggap wali gitu kan, lewat disungkemin, atau tabaruk dengan tai sapi, itu yang ada di Jawa. Dalam masalah asma wa sifat terjadinya baru-baru sebenarnya. Salah satunya adalah keyakinan wahdatul wujud, yaitu Allah menyatu dengan hambanya. Adapun syirik kecil yang dijelaskan oleh ulama, syirik kecil adalah kullu ma ja'at tasmiyatuhu fi syar'i syirkan wa lam yasil ila hadis syirki. Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah segala sesuatu yang oleh syariat diberi nama syirik, dicap sebagai syirik, tapi dia nggak nyampe kepada syirik besar. Segala sesuatu yang oleh syariat itu dicap sebagai kesyirikan, dinamai kesyirikan, tapi dia nggak nyampe ke dalam syirik besar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Rasulullah menjawab, ar-riya. Contoh syirik kecil adalah riya. Riya itu contoh syirik kecil. Dia nggak sampai ke syirik besar, tapi di dalam hadis dia diberi nama syirik. Sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok, karena waktunya sudah menunjukkan jam 15:07. Bentar lagi asar berarti. Insya Allah besok kita masih bahas tentang syirik, dan semoga bisa masuk ke pembahasan bait selanjutnya, yaitu asma'u husna sifatuhu ula fala tumassilan wala tu'attilah. Mungkin nggak banyak perincian, karena ini juga cuma sekedar untuk pengenalan. Kita akan jelaskan secara global saja. Karena intinya nanti yaitu kitab usul salasah. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.